Kenapa udah lama ngajar, tapi masih nggak eligible Serdos untuk di tahun 2026? Padahal kenyataannya selama ini aktif ngajar, neliti, bahkan mengabdi. Tapi justru tersingkir di tahap awal karena satu perkara yang belum ditemuin penyebabnya. Maka dari itu, adanya sosialisasi petunjuk teknis Serdos yang diadain Kemendikti-Saintek tanggal 29 Mei kemarin berguna untuk memberitahu terkait beberapa perubahan persyaratan eligibilitas Serdos di tahun ini. Menarik nih kita bahas. Syarat utama eligibilitas Serdos 2026 yang terbaru. Kalau kita baca lagi nih rekan dosen, juknis terbaru secara menyeluruh, terlihat bahwa arah kebijakan mulai bergeser ya. Sistem gak lagi cuma ngelihat dari seberapa lama mengabdi, tapi mulai ngenilai konsistensi, validitas data, dan kesiapan profesional secara menyeluruh. Artinya, banyak dari rekan dosen yang secara pengalaman udah cukup, tapi justru gugur cuman karena satu variabel administratif yang gak sinkron. Dan disinilah letak perubahan paling krusialnya. Eligibilitas sekarang bukan cuma soal memenuhi syarat, tapi soal terbaca benar sama sistem. Kita lihat yuk beberapa perubahan di syarat utama eligibilitasnya. Status kepegawaian dan jabatan akademik. Secara aturan, syarat awal kelihatan sederhana, di mana rekan dosen harus berstatus tetap, punya NUPTK, dan minimal ngejabat sebagai asisten ahli. Tapi dalam praktiknya, masalah bukan terdapat di syarat, tapi di datanya. Banyak kasus di mana rekan dosen sebenarnya udah memenuhi, tapi TMT jabatan fungsional belum sinkron di PDDikti, status kepegawaian belum terupdate di Sister, atau bahkan terjadi mismatch antar sistem. Akibatnya, sistem ngebaca tidak eligible, padahal secara realitas udah memenuhi. Serdos 2026 ini data bukan cuma administrasi, tapi sebagai penentu nasib, masa kerja, atau BKD, atau Sertifikat Pekerti dan AA. Secara konsep, syarat ini kelihatan klasik ya rekan dosen, minimal 2 tahun masa kerja, laporan BKD selama 4 semester berturut-turut, serta kepemilikan Sertifikat Pekerti atau AA. Tapi kalau ditarik lebih dalam, ini bukan cuma soal checklist administratif, tapi cara sistem menguji konsistensi seorang dosen. Karena yang dinilai bukan cuma pernah mengajar, tapi apakah dosen aktif dan stabil selama 2 tahun terakhir. Apakah performa Tridharma terdokumentasi dengan baik? Apakah ada bukti pengembangan kompetensi pedagogik? Nah, masalahnya, banyak rekan dosen itu gagal bukan karena nggak kerja, tapi karena nggak terdokumentasi secara sistematis. Regulasi ketat karya ilmiah dan status tugas belajar. Masuk bagian ini, standar mulai kerasa semakin tinggi nih rekan dosen. Karya ilmiah sekarang jadi syarat mutlak, bukan lagi sebagai pelengkap. Minimal satu publikasi di jurnal terakreditasi atau bereputasi, yang bisa jadi bukti kalau rekan dosen nggak cuma ngajar, tapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi ternyata masih ada yang sering kelewat, yaitu kualitas dan validitas publikasi. Nggak semua jurnal diakuin dan nggak semua jurnal dianggap sah. Sistem mulai lebih selektif dalam menilai apakah jurnal tersebut kredibel, apakah peran penulis jelas, dan apakah data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada satu aturan yang cukup tegas tapi sering ngejutin banyak pihak. Rekan dosen yang lagi menjalani tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan nggak diperbolehkan mengikuti Serdos. Karena di sini, Serdos menunjukkan kalau sistem nggak cuma ngenilai dari kemampuan akademiknya, tapi juga kehadiran dan kontribusi aktif dalam institusi. Jadi dengan kata lain, Serdos tahun ini nggak cuma bertanya, apa yang udah Anda capai, tapi juga apakah rekan dosen masih aktif berkontribusi saat ini. Pemeringkatan sistem dan standar kelulusan portofolio. Setelah semua syarat terpenuhi dan dinyatakan eligible, perjalanan belum selesai rekan dosen. Justru di tahap ini, kompetisi yang sebenarnya baru dimulai. Karena sistem gak cuma nentuin siapa yang memenuhi syarat, tapi juga siapa yang diprioritasin buat ngikutin proses Serdos, dan disinilah konsep pemeringkatan memainkan peran penting. 4 pilar pemeringkatan peserta. Dalam kondisi kuota terbatas, sistem harus menentukan siapa yang lebih dulu mendapat kesempatan berdasarkan prioritasnya. Mulai dari jabatan akademik tertinggi, pendidikan terakhir, masa kerja sejak TMT pertama, dan prioritas khusus atau dosen disabilitas. Kalau dilihat secara umum, ini tampak objektif dan terstruktur. Tapi kalau kita ngelihat lebih dalam, muncul nih dinamika yang cukup menarik. Rekan dosen yang lebih muda dengan performa tinggi dan produktivitas yang baik bisa aja harus menunggu lebih lama karena udah kalah duluan dalam aspek masa kerja dan jabatan akademik. Sebaliknya, rekan dosen yang lebih senior secara administratif bisa ngedapetin prioritas
kualitas lebih tinggi. Ini bukan perkara soal benar atau salah, tapi nunjukin kalau sistem punya cara tersendiri buat mendefinisikan prioritas. Parameter kelulusan portofolio, NAP lebih dari 4,2. Ketika udah masuk ke tahap penilaian, fokus beralih kepada kualitas portofolio. Kelulusan nggak lagi ditentukan oleh satu indikator, tapi oleh kombinasi beberapa aspek yang saling melengkapi. Penilaian persepsi, evaluasi oleh asesor lewat PDD UKT-PT, dan nilai akhir portofolio jadi satu kesatuan yang nentuin hasil akhir. Dengan ambang batas nilai di atas 4,2, standar yang ditetapin cukup tinggi. Untuk kita breakdown lebih jelasnya, kita bahas di video yang berbeda ya. Jadi tetap pantengin channel ini terus ya. Nah, ini menunjukkan kalau Serdos nggak cuma mengukur kemampuan teknis, tapi juga gimana seorang dosen dipandang oleh lingkungan akademiknya. Ya reputasi, konsistensi, dan kemampuan merefleksikan diri jadi bagian penting dalam penilaian juga. Sehingga pada akhirnya, yang dinilai bukan cuma apa yang dilakuin, tapi juga gimana kualitas dan dampaknya dirasain oleh orang lain. Rambu-rambu PDD UKT-PT, area yang paling riskan. Bagian ini bisa dibilang sebagai medan tempur utama atau titik yang paling menentukan sekaligus paling beresiko. Karena disinilah rekan dosen harus menyajikan bukti nyata dari seluruh aktivitas tridharma yang udah dilakuin. Beberapa elemen krusial yang sering jadi titik gagal, biasanya ada di video pengajaran, maksimal 30 menit, harus mencerminkan interaksi nyata. Narasi penelitian dan PKM, 250-300 kata, bukan cuma sebatas formalitas. Bukti pendukung yang sinkron dengan sister. Tapi yang paling penting bukan cuma kelengkapan dokumen, melainkan kejujuran dalam penyajiannya. Sistem sekarang semakin ketat dalam mendeteksi ketidaksesuaian data. Pemalsuan, manipulasi, atau bahkan ketidaksesuaian kecil bisa berdampak besar. Nggak cuma nyebabin ketidaklulusan, tapi juga berujung pada sanksi pembinaan. Sebaik apapun portofolio yang udah rekan dosen susun, kalau nggak didasarin pada data yang valid, maka seluruh proses bisa runtuh dalam sekejap. Di titik ini, integritas jadi faktor yang nggak bisa ditawar. Dosen muda yang ambisius mau kejar Serdas tahun ini, tapi mimpinya ketahan karena naskahnya ditolak Sinta bertubi-tubi. Masalah klasik, ada di soal nulis tanpa paham template dan aim atau scope jurnal. Hasilnya, udah pasti waktunya habis cuma buat nunggu jawaban yang isinya aja ke-reject. Sampai akhirnya, ketemu rahasia jawaban dari masalah yang dialami lewat e-course dunia dosen. Sinta Scopus Mastery dari draft ke accepted, rahasia publish jurnal bereputasi. Tembus Sinta itu ada polanya, nggak sampai sebulan setelah revisi total. Naskahnya langsung under review. Mau senasib kalau kayak gini jadinya? Jangan trial error sendirian. Klik link di bawah ini dan mulai perbaiki naskahmu sekarang. Kewajiban retensi dan sanksi pembinaan. Banyak yang nganggep kalau setelah lulus Serdos, ya udah perjalanannya selesai. Padahal nggak kayak gitu ya rekan dosen. Pada kenyataannya justru sebaliknya, sertifikasi bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai dosen profesional. Yuk kita lihat sama-sama kewajiban yang dilakuin rekan dosen setelah dinyatain lulus Serdos 2026. Aturan retensi minimal 20 JP per tahun. Setelah sertifikasi, rekan dosen diwajibin buat terus ngembangin diri lewat pelatihan minimal 20 jam setiap tahunnya. Ini bukan cuma kewajiban administratif, tapi ini bentuk komitmen buat menjaga kualitas profesionalisme. Kalau kewajiban ini nggak terpenuhi, konsekuensinya cukup serius, yaitu tunjangan profesi yang jadi salah satu manfaat utama dari sertifikasi bisa dihentikan. Konsekuensi nggak menyelesaikan proses. Ada juga aturan yang cukup tegas buat rekan dosen yang udah dinyatain eligible tapi nggak menyelesaikan proses Serdos. Dalam kondisi kayak gitu, rekan dosen nggak bisa langsung coba lagi di tahun berikutnya. Ada masa pembinaan yang harus dilaluin. Kalau kegagalannya disebabin pelanggaran etika, konsekuensinya jauh lebih berat. Rekan dosen baru bisa mendaftar kembali setelah beberapa tahun dengan catatan telah melalui proses pembinaan dari institusi. Sanksi untuk institusi dan asesor. Menariknya, tanggung jawab dalam Serdos 2026 nggak cuma dibebankan ke rekan dosen. Institusi dan asesor juga punya peran yang sangat penting. Kalau PT ngelakuin pelanggaran dalam proses pengusulan, mereka bisa kehilangan kuota selama 1 tahun. Sementara itu, asesor yang nggak ngejalanin tugas secara profesional dapat langsung diberhentikan. Di perubahan Serdos tahun ini menginformasikan kalau dosen profesional di era sekarang itu nggak cukup cuma dengan pengalaman atau lama mengabdi. Padahal yang dibutuhin ada di
konsistensi dalam bekerja, ketelitian dalam mengelola data, integritas dalam setiap proses, serta kemampuan buat beradaptasi dengan sistem yang terus berkembang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini ya, tentang apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.